Dari Polres Samosir, misteri kematian Bribka Arfan Sarigi yang dinilai janggal oleh pihak keluarga kini ditangani langsung oleh Polda Sumatera Utara. Terkait kasus tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra berkomitmen menuntaskan kasus kematian Bribka Arfan Sarigi. Dia memastikan akan mengungkapkan kasus ini secara terang benderang. Panca menuturkan telah bertemu dengan istri almarhum Bribka Arfan. Dia mendengar langsung keluh kesahnya karena kematian Bribka Arfan dinilai janggal. Apakah komitmen jenderal yang namanya sempat disebut-sebut menerima setoran dana dari bandar judi ini bisa dibuktikan? Ridwan Zulkarnain Pancaputra Simanjuntak atau biasa ditulis RZ Pancaputra adalah Jenderal Bintang 2 yang sejak 24 Februari 2021 dipercaya sebagai Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara. Tugas Jenderal Bintang 2 itu menjadi Kapolda Sumut berdasarkan surat telegram rahasia bernomor ST-3-3-3-Cap-2021 tertanggal 18 Februari 2021. Pria berdarah Batak ini lahir di Balige, Sumatera Utara pada 19 Januari 1969 atau saat ini telah berusia 54 tahun. Panca yang merupakan lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Ia diketahui menikah dengan seseorang perempuan asal Solo bernama Rita Pancaputra. Setelah lulus dari Akpol pada 1990, Irjen Pancaputra sempat menduduki beberapa jabatan penting sebelum menjadi polisi nomor 1 di Sumatera Utara. Sebelum pecah bintang, Panca pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Banyumas dan Kapolres Tegal 2010, lalu menjadi Wadi Reskrimsus Polda Jateng 2011. Karirnya makin moncer saat didapuk memimpin di Reskrimsus Polda Kalteng tahun 2012. Setahun kemudian, dia dipindahkan menjadi dosen utama STIK Lemdikpol 2013. Lalu pada tahun 2017, Panca menjabat sebagai Wadir Tipidum Bariskem Polri dan saat itu sempat menjadi atasan Ferdi Sambo. 1 tahun kemudian, Panca dipercaya sebagai Direktur Penyidikan KPK. Kemudian pada tahun 2020, dia ditunjuk sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri dan kemudian menjadi Kapolda Sulawesi Utara. Selama berkarir di Korps Bayangkara, sejumlah kasus sukses ditangani oleh mantan Kapolda Sulawesi Utara itu. Misalnya saja, saat menjadi Direktur Penyidikan KPK, setidaknya ada 21 operasi tangkap tangan dalam kurun waktu 11 bulan yang sukses ia bongkar. Di antaranya adalah kasus TPPU Tubagus Khairi Wardana yang mangkrak di KPK selama 6 tahun. Kemudian ada pula perkara korupsi di perusahaan penerbangan plat merah Garuda Indonesia yang telah 4 tahun mangkrak. Irjen Panca juga berperan dalam penangkapan Edi Sindoro, pelaku penyuapan Panitera PN Jakarta Pusat yang sudah menjadi DPO selama 2 tahun. Sedangkan operasi tangkap tangan yang dikomandoi langsung oleh Irjen Pancaputra di antaranya adalah kasus suap izin impor bawang putih yang melibatkan anggota DPR Komisi 6 1 Joman Damantra. Kemudian saat menjadi Kapolda Sumut, di tahun pertama saja ia berhasil membongkar kasus besar yang menyedot perhatian publik. 3 kasus besar yang diungkap Pancaputra yaitu pertama, pengungkapan kasus alat swab antigen daur ulang di Bandara Kuala Namu International Airport. Kasus kedua adalah pengungkapan kasus alat vaksinasi yang dijual secara ilegal di Komplek Perumahan Jati Residence Medan, hingga penangkapan pelaku kriminal terhadap wartawan media online Marshall Harahap di Kabupaten Simalungun. Selain itu, Irjen Pancaputra juga sukses mengungkapkan kasus kerangkeng manusia Langkat dengan menetapkan 8 orang tersangka. Salah satunya Bupati Langkat terbit rencana perangin angin. Meskipun memiliki catatan prestasi,
Namun dalam karirnya yang terbilang mulus, Irjen Pancaputra tak lepas dari sejumlah kontroversi. Nama Irjen Pancaputra misalnya pernah terseret dalam kasus terpidana Ferdy Sambo. Saat heboh rumor bisnis haram yang dioperasikan oleh Ferdy Sambo, nama Pancaputra ikut tercatat dalam bagian konsorsium 303. Padahal saat itu sebagai Kapolda Sumut, ia tengah gencar melakukan operasi pemberantasan judi. Ia pun menampik rumor tersebut dan mempersilahkan rekening dan kekayaannya diperiksa untuk memastikan apakah dirinya menerima suap atau tidak. Kemudian masih terikat kasus Ferdy Sambo, sumber majalah Tempo mengungkapkan keterlibatan pria 54 tahun itu dalam melobi para penjabat utama bintang 3 Polri demi memuluskan skenario yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Para penjabat utama Polri yang dilobi antara lain Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Agung Budi Marioto, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Konon kabarnya, Irjen Panca tidak bergerak sendirian, melainkan dibantu oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Avianta. Menurut seorang perwira, mereka meminta para seniornya itu tidak terlalu vokal dalam mengusut kematian Brigadir J. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara untuk periodik 2021 ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Panca tercatat memiliki sejumlah aset dan kas atau setara kas. Jenderal Bintang 2 itu antara lain memiliki tanah dan bangunan di Semarang senilai 4 miliar rupiah dan di Tangerang Selatan seharga 3 miliar rupiah. Selain itu, perwira tinggi Polri berdarah Batak itu juga memiliki 2 kendaraan, yakni Toyota Harrier keluaran 2010 senilai 175 juta rupiah dan Honda CR-V tahun 2014 seharga 250 juta rupiah. Panca juga mencatatkan harta bergerak lainnya senilai 105 juta rupiah. Kemudian mantan Direktur Penyidikan KPK itu juga memiliki kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Panca tercatat tidak memiliki utang sehingga total kekayaannya mencapai lebih dari 8,63 miliar rupiah. Dengan sederet kasus yang pernah ia tangani selama memimpin Polda Sumut, Irjen RZ Pancaputra rupanya punya jejak rekam mengesankan dalam menumpas dan menyelesaikan berbagai kasus besar. Bermodalkan reputasi tersebut, apakah kali ini Jenderal Bintang 2 54 tahun ini juga akan menyelesaikan kasus kematian janggal Arfan Sarigi secara terang benderang seperti janjinya? Tidak hanya kasus Arfan, tapi juga menuntaskan kasus penggelapan pajak yang diduga melibatkan banyak pihak. Menurut analisis kalian sendiri, gimana nih?